Susur goa merupakan kegiatan alam bebas yang bisa dikatakan cukup ekstrim. Dan tentunya diperlukan keterampilan khusus untuk melakukannya, serta perlu ditunjang dengan beberapa peralatan yang mumpuni. Kali ini kita akan membahas beberapa peralatan yang diperlukan oleh seorang penelusur goa. Alat yang akan kita bahas merupakan peralatan minimum yang melekat di badan penelusur dan tidak termasuk dengan alat untuk membuat jalur lintasan penelusuran. Beberapa peralatan yang dibutuhkan diantaranya helm disertai dengan 2 buah alat bantu penerangan, sepatu boot, coverall, seat harness, attire atau footloop, hand ascender, descender, webbing, tali untuk cocktail, chest ascender, konektor harness, 3 buah karabiner screw lock, dan 2 buah karabiner snap non-locking. Pertama, kita akan membahas coverall. Coverall terbuat dari bahan yang kuat dengan gesekan bebatuan, namun dia juga harus menjaga kestabilan suhu badan dari penelusur. Selain itu juga harus disesuaikan dengan medan yang akan ditelusuri. Diusahakan coverall terbuat dari bahan yang cepat kering dan lumpur tidak mudah menempel. Selanjutnya, helm. Helm disarankan sudah bersertifikasi UIAA atau biasanya digunakan oleh pekerja di ketinggian. Kurang lebih sama dengan helm mountaineering pada umumnya, hanya saja di bagian luarnya full menggunakan bahan plastik ABS, bukan foam, karena nantinya helm akan bergesekan dan berbenturan langsung dengan bebatuan dengan intensitas yang tinggi. Selain itu, kita juga membutuhkan 2 alat bantu penerangan. Seperti yang kita ketahui, goa merupakan tempat yang sangat gelap, sehingga kita butuh alat penerangan. Yang paling umum dan paling mudah dengan menggunakan headlamp dengan lampu LED. Dan jangan lupa untuk menyiapkan baterai cadangan. Lalu, mengapa kita harus menyiapkan 2 alat bantu penerangan? Dikarenakan ketika alat bantu penerangan utama kita mengalami kendala, rusak, atau dan lain sebagainya, kita masih tetap mempunyai alat bantu penerangan lainnya. Dan sebisa mungkin untuk alat bantu penerangan tahan air dan juga tahan dari gesekan bebatuan. Nah, kemungkinan akan terkena air dan juga gesekan dengan intensitas kecil maupun tinggi. Alat selanjutnya yaitu webbing. Sebetulnya tidak ada spesifikasi khusus mengenai webbing. Webbing berfungsi untuk menjaga posisi chest ascender agar menghadap ke atas dan memudahkan kita untuk menaiki tali nantinya. Opsi yang lebih modern yaitu Petzl Tours atau Petzl Explo. Selanjutnya yaitu 3 buah karabiner screw lock. Karabiner yang digunakan harus berstandar UIAA atau CEF yang biasa digunakan untuk kegiatan climbing. Masing-masing akan digunakan untuk 1. Penghubung hand ascender dengan footloop, 2. Ujung cocktail panjang, dan 3. Penghubung descender dengan konektor harness. Selanjutnya, 2 buah karabiner snap atau non-locking. Hampir sama dengan karabiner sebelumnya, hanya saja karabiner ini tidak memiliki sistem kunci untuk penggunaan cepat atau sementara. Penggunaannya, 1 karabiner diletakkan berdampingan dengan descender sebagai tambahan fiksi tali saat turun. 1 karabiner
diletakkan di kostel pendek sebagai pengaman sementara. Selanjutnya, harness caving. Merupakan harness yang didesain khusus untuk kegiatan penelusuran gua dari segi kekuatan hingga materialnya. Berbeda dengan kegiatan panjat tebing, pada kegiatan penelusuran gua, harness lebih sering digunakan pada posisi menggantung. Selain itu, dilihat dari modelnya, lebih terkesan simple dan dari bahannya lebih keras dikarenakan nantinya akan bergesekan dengan bebatuan dan juga lumpur. Selanjutnya, karabiner konektor harness. Karabiner ini didesain khusus untuk menghubungkan sisi kanan dan juga sisi kiri dari seat harness caving. Selain itu juga sebagai loop pengaman utama. Di sini kami ada dua contoh sistem kunci. Yang pertama, sistem kunci auto lock. Kemudian, sistem kunci manual. Selanjutnya, hand ascender. Berfungsi sebagai alat untuk menarik badan saat menaiki tali. Di sini terdapat 3 bagian. Bagian untuk karabiner, bagian untuk pegangan tangan, dan bagian untuk meletakkan tali. Bentuk lain yang lebih minimalis, contohnya Petzl basic. Selanjutnya, chest ascender. Fungsinya sama dengan hand ascender, yaitu sebagai alat bantu untuk menaiki tali. Hanya saja untuk chest ascender, posisinya ada di dada dan terhubung dengan karabiner konektor dan juga chest harness. Selanjutnya, descender. Berfungsi sebagai alat bantu untuk menuruni tali. Prinsip dasarnya ialah sebagai tambatan pada tali, sehingga ketika kita turun tidak langsung terjun bebas dan lajunya tetap bisa dikendalikan. Di sini ada 2 contoh, yaitu Petzl simple dan Petzl stop. Sekilas terlihat sama, namun memiliki perbedaan pada sistem pengendaliannya. Pada Petzl simple, tali bebas diulur ketika kita akan turun dan ditegangkan ke atas ketika kita akan berhenti. Sedangkan pada Petzl stop sudah memiliki pengereman otomatis sehingga ketika kita turun cukup dengan menekan tuasnya. Contoh lain seperti Petzl rack. Selanjutnya ada foot loop atau attire yang berfungsi sebagai pijakan kaki saat manuver menaiki tali. Di sini ada 2 contoh, yaitu Petzl foot tip dan Petzl looping. Pada Petzl foot tip memiliki 1 lubang pijakan dan panjang pendeknya bisa diatur sehingga lebih ringkas. Sedangkan pada Petzl looping memiliki 4 lubang pijakan, tapi panjang pendeknya tidak bisa diatur. Selanjutnya, tali kostil. Terbuat dari tali Carmentel, setidaknya berdiameter 9 mm dan untuk panjangnya kurang lebih 3 meter. Untuk kostil disimpul di bagian tengah dan di kedua ujungnya. Untuk kostil panjang akan dihubungkan dengan hand ascender. Sedangkan untuk kostil pendek digunakan sebagai pengaman sementara. Kemudian untuk bagian tengah akan dihubungkan dengan karabiner konektor harness. Selanjutnya, sepatu boots. Diperlukan sepatu yang kuat dan mampu berhadapan dengan medan berbatu, berlumpur, dan juga berair. Yang direkomendasikan sepatu boots berbahan karet seperti ini. Selain memenuhi kriteria di atas, sepatu boots dengan bahan karet lebih disarankan karena lebih mudah dibersihkan dibandingkan dengan sepatu yang berbahan kulit atau tekstil, yang mana akan berpotensi terselipnya kotoran di sela-sela bahan sepatu. Selain itu, jangan lupa menyiapkan kaos kaki.
Baik, itu tadi beberapa peralatan individu yang dibutuhkan dalam kegiatan penelusuran gua. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara setup alat-alat tersebut.